Shalom semuanya, nama aku Michelle. Hari ini aku mau bawain satu renungan. Aku kasih judulnya tuh berbuah. Nah, sebelumnya kita sama-sama baca di Lukas 6 ayat 43 sampai 49. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan. Sebelumnya aku mau kenalin dulu, berbuah itu sama dengan menghasilkan buah. Kalian pasti tahu lah ya, pohon berbuah, pohon mangga berbuah, menghasilkan mangga gitu. Nah, sebenarnya itu sebagai orang Kristen, terutama anak-anak muda nih ya, kita itu harus dituntut menghasilkan buah bagi sesama kita. Maksudnya buah itu apa sih? Nah, sebelumnya aku mau kasih ilustrasi dulu. Di sini itu kalian pasti udah sering dengar cerita juga sih. Jadi di sini ada 2 orang. Kita anggap aja orang yang pertama itu A, orang yang kedua itu B. Nah, si A ini orangnya itu suka yang instan. Karena kan kita tahu kan sekarang teknologi udah mulai maju. Jadi tuh dia senang banget hal yang bikin cepet gitu loh. Nah, terus kalau si B ini kalau kita bisa bilang tuh dia masih konvensional banget. Dia nggak ketinggalan zaman, tapi cara yang dia lakukan melakukan sesuatu itu si A sering bilangnya tuh konvensional. Nah, masih tradisional kan. Nah, sekarang dua-duanya ini, si A dan si B ini, mereka dikasih tugas. Tugasnya mudah. Mereka disuruh membangun sebuah rumah. Enggak sih, itu gak mudah ya berarti. Mereka disuruh membangun sebuah rumah. Cuma satu, gak harus lebih banyak. Nah, si A, karena dia suka yang instan, suka yang cepet, akhirnya tanpa pikir panjang, dia langsung beli semua bahan-bahan buat bikin rumah, semua alat-alatnya. Terus dia cari sebidang tanah, dia bangunlah di situ. Bangun rumah di situ kan, dia bangunlah rumah di sebuah tanah yang udah dia pilih itu. Sementara si B, dia tuh cari bahan-bahannya, dia pilih-pilihin dulu bahan-bahannya. Nah, pas dia ketemu cari tanah, kalau si A ini dia langsung bangun di atasnya, si B ini enggak. Dia itu gali dulu tanahnya sampai ke dalam. Coba, dia gali tanahnya sampai ke dalam. Maksudnya apa? Gitu kan. Terus si A ngeliat si B nih. Si A tuh udah leha-leha, udah kesana kemari, udah menikmati rumahnya, udah bisa tidur di dalam rumahnya. Sedangkan si B itu masih bikin rumahnya. Dia masih sibuk menggali tanah yang akan dia jadikan tempat untuk rumahnya itu sampai ke dalam. Dan itu gak selesai-selesai, sampai bahkan si A ini gak bisa lihat si B itu lagi ada di mana saking dalamnya galiannya. Terus si A bilang gini ke si B, kamu ngapain sih gali dalam-dalam buat bikin rumah? Lihat tuh, rumah aku tuh udah jadi. Rumah kamu kapan jadinya kalau kamu terus menggali? Dia bilang kayak gitu. Tapi si Ben tetap menggali sampai akhirnya
rumahnya itu jadilah di atas. Itu bukan batu yang dia temuin di dasar tempat dia tadi menggali. Jadi setelah dia menggali panjang, dia ketemu dasar batu, dia ketemu batu, dia bangun rumahnya di situ. Nah, suatu ketika tiba-tiba ada banjir nih, teman-teman, datang. Gak tiba-tiba, gak ada yang tahu, banjir itu datang menimpa rumah mereka berdua. Dan kalian bisa nebak dong, kalian bisa nebak rumah siapa yang paling terdampak paling parah. Ya teman-teman, rumah yang terdampak lebih parah itu adalah rumahnya si A. Kan tadi kalian ingat, dia punya sebidang tanah, dia langsung bangun rumahnya. Dia bangun rumahnya itu di atas tanah doang. Dia nggak kuat, rumahnya langsung hancur seketika kena banjir. Nah, sedangkan si B ini, kalian tadi ingat kan, dia bangun rumahnya di atas batu, teman-teman. Akhirnya rumahnya pun kuat. Pas banjir datang, rumahnya itu tetap berdiri kokoh. Rumahnya itu gak hancur, dia masih tetap berdiri di situ. Nah, kalian teman-teman ngerti kan maksudnya dari kedua orang ini? Iya, aku mau jelasin lagi pakai dari ayat yang udah kita baca. Kan pasti kalau dari ayat ke-45 itu kalian pasti tahu nih, kalian pasti ngerti gimana cara menghasilkan buah yang baik. Tapi sebenarnya aku mau bahas dulu ke ayat 48 sampai 49 nih. Di ayat 48 ini kayak orang yang kedua, orang si B. Orang pertama ini suka prosesnya, walaupun tradisional, walaupun lama, tapi dia tuh bakal coba buat yang paling terbaik, ya kan? Nah, di ayat 48 itu coba kita lihat lagi. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air lebat dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Di sini ada kata menggali dalam-dalam. Menggali dalam-dalam itu maksudnya mendengarkan dan mengerjakan semua firman Allah. Maksudnya gimana sih? Kan tadi orang si B itu menggali dalam-dalam untuk menemukan dasar yang baik, yang bagus, yang terbaik untuk bangun rumahnya dia. Kita pun sebagai anak muda, terutama anak muda Kristen itu harus punya dasar. Dasar kita itu apa? Dari mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kita harus baca, kita dengerin juga misalnya dari khotbah pendeta, terus kita harus melakukan apa yang udah kita dengar, apa yang udah kita baca itu. Ini itu merupakan salah satu pelaksanaan perintah Allah di Lukas 11 ayat 28. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi kalau kita pakai prinsip itu, pas banjir datang, kita tuh tetap kuat, kita tuh gak bakal goyah. Nah, lanjut ke ayat 49. Ayat 49 ini kayak si A. Dia ini karena zaman udah modern, dia itu senang banget yang instan, yang cepet-cepet, yang gece-gece aja gitu. Jadi pas orang pertama ini sibuk gali tanahnya dia, orang pertama ini sibuk buat membuat rumahnya sedemikian rupa, orang pertama ini langsung aja bangun rumahnya gitu di atas tanah gitu, aku bilang. Dia nggak mikirin rumahnya ini bakal kokoh nggak sih kalau misalnya di atas tanah doang gitu kan. Nah, orang yang ini tuh tipenya dia yang ke gereja, baca Alkitab, persembahan, habis itu pulang. Dia itu cuman pandai untuk membicarakan firman Tuhan, tapi dia gak terlalu pandai untuk melakukannya. Padahal harusnya kita mengimbangi. Kalau kita pintar untuk berbicara firman Tuhan, kita juga harus pintar untuk melakukannya. Jadi pas banjirnya datang, ya udah rumahnya itu hancur gitu aja. Nah, banjir itu maksudnya
penghakiman. Penghakiman itu maksudnya masalah atau imbas dari segala sesuatu yang kita lakukan. Contohnya kayak orang yang pertama tadi. Orang yang pertama tadi itu bangun rumahnya orang yang kedua bangun rumahnya di atas batu, di dasar yang kokoh. Jadi dia dapat efeknya adalah pas banjir datang, pas air bah datang, rumahnya tetap kokoh. Nah, sedangkan orang yang pertama ini, yang sukanya instan ini, dia bangun rumahnya langsung di atas tanah. Dasarnya tuh cuma tanah, nggak ada lagi yang lain yang bisa nahan rumahnya. Jadi pas banjir datang, air bah datang tuh rumahnya langsung hancur. Nah, kebanyakan dari anak Tuhan itu ngelakuin sesuatu tanpa mikirin kalau bakal ada permasalahan, bakal ada imbas, bakal ada efek yang nantinya bakal nyampe ke kita, bahkan tanpa mikirin hasil apa, buah apa yang bakal kita hasilkan gitu. Nah, dari penjelasan ini aku mau kasih tahu gimana sih sebenarnya cara buat berbuah. Nah, yang pertama itu menjadi pelaku firman Tuhan, udah pasti dong. Tapi sebelum menjadi pelaku firman Tuhan itu kita harus baca Alkitab. Itu ada di Wahyu 22 ayat 7. Aku bacain ya. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan buat kitab ini. Ya kan? Untuk menghasilkan buah yang baik kita harus baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu terdapat segala macam firman Tuhan. Kan kita harus tahu dulu nih, Tuhan Yesus maunya kita ngakuin apa, ya enggak? Dan pasti kalau Tuhan Yesus mau kita ngakuin sesuatu, itu bakal punya buah yang baik. Yang kedua itu nggak cuma baca, kayak tadi aku bilang, kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Kita harus ngakuin firman Tuhan itu sendiri. Ada di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi teman-teman, buat masuk surga aja kita harus melakukan firman Tuhan. Dan buat jadi berbuah juga kita harus melakukan firman Tuhan. Contoh aja, kita tuh gak boleh mencuri. Mencontek itu adalah mencuri jawaban orang lain. Nah, kalau misalnya kita mencontek terus ketahuan nih bisa sama guru, berarti buahnya itu kan kita udah gak baik, kita udah dimarahin sama guru, ditegur, bahkan ujian kita tuh diambil sampai gak boleh dinilai gitu loh, gak akan ada nilainya. Kalau misalnya gak ketahuan, oke lah gak ketahuan, tapi apa, kita kan udah berbuat dosa gitu kan, kita udah berbuat hal yang gak baik, dan kita menghasilkan buah juga yang gak baik. Akhirnya nanti keterusan nyontek lah, keterusan minta jawaban gitu. Lalu yang ketiga, menerima proses. Ada di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Menerima proses itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah seperti orang pertama membuat rumahnya di dasar batu. Teman-teman kalau kan lapisan bumi itu tanah-tanah, kalian tuh harus menggali sampai dalam supaya bisa ketemu dasar yang kokoh, dasar batu untuk bikin rumah. Menerima proses ini dilakukan oleh si B. Dia yang menggali rumahnya sampai dalam, sampai bawah, supaya dia tetap kokoh, supaya pas banjir datang rumahnya itu tahan uji, rumahnya itu tetap berdiri dan enggak tergoyahkan gitu. Yang terakhir itu jangan memperkatakan hal yang sia-sia. Ada di Matius 12 ayat 34 dan Matius 12 ayat 36 sampai 37. Aku bacain ya. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat?
karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Lalu Matius 12 ayat 36-37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini yang paling sering ditemukan sama anak muda zaman sekarang. Sama aku pun masih mencoba untuk menghilangkan, yaitu berkata kasar. Kata kasar itu sama-sama ucapan sia-sia loh. Emang kamu bilang kata kasar itu artinya apa? Untuk bercanda. Tapi sama aja, arti sesungguhnya yang kamu ucapkan itu sebenarnya itu jahat. Coba, kita itu sebenarnya gak bisa loh teman-teman untuk mulai kata-kata yang jahat dan kata-kata yang baik dari satu mulut yang sama. Udah gitu, tadi juga kita baca setiap kata yang sia-sia diucapkan orang itu dipertanggungjawabkan. Jadi apapun kata-kata yang kamu bilang, setiap ucapan berkat atau kutuk yang kamu bilang ke siapapun, ke orang-orang di sekitar kamu itu, maka kamu bertanggungjawabkan nantinya. Kamu gak akan bilang apa coba sama Tuhan kalau nanti Tuhan tanya, kenapa kamu berkata hal yang kayak gini ke si A? Kenapa kamu ngomong ini ke si B? Kenapa kamu ngomong ini ke si C? Kamu mau jawab apa? Karena di 34 itu juga udah ditulis bahwa yang ucapkan itu keluar dari hati. Iya enggak? Jadi teman-teman, mari sama-sama kita belajar melalui ayat ini. Kita sama-sama belajar untuk lebih rajin lagi untuk baca Alkitab, lebih rajin lagi untuk mengamalkan firman Tuhan, lebih lapang dada menerima setiap proses cobaan dari Tuhan, dan terus belajar untuk menghapus setiap kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang nggak baik di mata Tuhan. Jadi dia teman-teman, kita juga kan nggak tahu kapan kita akan bertemu sama Tuhan. Jadi kita sebisa mungkin harus seperti aku bilang, punya buah yang baik, harus melakukan hal-hal yang baik, melakukan perkara-perkara yang baik gitu. Karena dari perkara-perkara itu Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar, dan Dia akan turunkan setiap janji-janjinya yang udah Dia janjiin buat kita. Jadi ini aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Sebelumnya mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung, perkataan yang kurang berkenan buat kalian. Semoga apa yang udah aku sharing ini bisa sama-sama bertumbuh dan juga berbuah, nggak cuma di dalam hati tapi di kehidupan nyata kita buat sekeliling kita. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.